guys, welcome to our channel. Hari ini kita mau luntur. Hai. Terima kasih ya openingnya ya. Oke guys, hari ini kita akan room tour. Karena dari kemarin kan kita udah ngisi-ngisi apartemen. Nah, apartemennya tuh kayak apa sih gitu. Sebelumnya aku jelasin dulu. Jadi kita nih dapat apartemen yang murah banget ya. Kita beruntung banget karena kita dapat di student housing. Tapi ini bukan student housing yang dari universitas. Kalau yang dari universitas agak mahal juga. Nah, ini yang di luar itu jadi harganya murah banget. Harganya berapa ya? 4.400. 4.400 itu kayak sekitar 6,2 juta lah sebulan. Udah include listrik, udah internet, dan udah apa lagi ya, laundry. Kenapa aku sebut kita beruntung banget? Karena biasanya buat dapet housing di sini tuh orang tuh ngantri dulu sampai setahun baru bisa dapet. Sementara kita alhamdulillah banget begitu datang tahun pertama kita bisa langsung menempati ini gitu. Oke, sekarang langsung masuk ya. Selamat datang. Oke. Kita lihat sini ya. Di sini begitu masuk kita akan ketemu ini alat apa? Tempat gantung-gantung segala macam, handuk, terus apa ya? Barang-barang yang sering banget kita pakai pas kita pergi, jadi biar sat gitu. Dan berbagai alat kebersihan gitu. Ini ada vacuum cleaner, ada sapu, apalagi ya, tangga nih. Ini tangga ini buat aku naik ke atas. Oke. Ya buat Tara masak juga, atau buat aku menggapai tempat-tempat yang tidak terjangkau seperti ini. Aku mau Gitu. candy. Mau candy. Ini candy. Oke, ini dia tempat favorit aku, dapur. Oh ya, kita tuh unfurnished ya, apartemennya unfurnished, cuman nggak bener-bener kosong. Jadi kitchen set udah ada, kompornya udah ada, terus ovennya udah ada, Makan candy yang kucing. kulkasnya udah ada, dan ini lemari juga udah ada. Jadi nggak bener-bener blong gitu ya. Nah, balik lagi nih, kita pembahasan dapur. Ini banget. Kenapa aku seneng banget sama dapur ini? Karena ini adalah dapur impian aku ya. Jadi kayak kompornya kompor induksi. Sebenarnya aku nggak yakin sih ini induksi atau enggak ya, karena kalau induksi itu kan harusnya ketika kita pegang ininya tuh nggak panas gitu, walaupun nyala. Baru kalau di pancinya tuh panas. Oh, Amin banget ya teman-teman. tapi oke lah, induksi atau tidak, pokoknya aku seneng karena ini flat gitu, jadi keren gitu, rapi kelihatannya. Terus ada oven yang di bawah gini, besar gini. Terus aku membeli barang-barang yang selama ini tuh kalau mau aku beli tuh aku mikir gitu, karena kan kita masih pindah-pindah kalau di Indonesia. Jadi aku inilah kalau mau beli kayak microwave gitu, kayak aduh sayang deh nanti. Emang di sini nggak pindah? Pindah sih, cuman di sini pindah juga sih, cuman kayak apa ya, perlu dan murah ya nggak sih ya. Berapa dulu beli kita? 200 krona, 300.000. Karena di sini kalau kita beli kan second hand aja gitu. Dan ini nih apa? Air fryer. Ya ampun, aku tuh pengen banget punya air fryer. Cuman kalau di Indonesia itu kan ini ya apa? Kita tuh masih mikir gitu, air fryer itu kan wattnya gede. Oh udah sip. Oke. Min banget. Jadi aku tuh masih berpikir listrikku jebol nggak nanti gitu. Tapi kalau di sini pertimbangannya gampang. Kalau di Indonesia kan kita harus ngitung minyak plus gas itu Bikin kentang. bikin kentang ya. Kayak minyak plus gas itu sebanding enggak sama listrik
yang dipakai sama air fryer gitu kan. Nah kalau di sini tuh perbandingannya gampang karena soalnya di sini tuh minyak mahal. Berapa ya? 50.000 seliter ya. 50.000 seliter. Dan sebenarnya listrik mahal juga sih. Cuman karena kita udah include listrik, jadi ya udah kita tidak memikirkan listrik. Kita tinggal mikirin ini air fryer harganya berapa, kita pakai 2 tahun, dan pengeluaran minyak kita selama 2 tahun tuh berapa. Coba kita berhitung matematik ya. Misalkan sebulan kita habis 3 liter lah gitu. Berarti 150 ya. 150 kali 24 bulan berapa tuh? 3.600.000. Sementara ini air fryernya kita beli 600.000. Ini lagi diskon sih. Biasanya 600.000 tuh dapatnya cuma yang 2 liter. Kalau ini 2,4. Jadi gampang gitu, kayak mendingan aku beli air fryer 600.000 daripada aku keluar minyak goreng. Buat minyak goreng aja selama 2 tahun 3 juta lebih tadi kan. Gitu. Terus apa lagi yang aku mau ceritakan di sini? Yang aku suka lagi. Oh ini. Apa? Aku tuh pengen banget punya rak pengering piring. Maksudnya buat naruh piring basah gitu ya. Yang rapi, ditutup gitu. Nah, kan cakep. Kalau di dapur-dapurku sebelumnya tuh ya udah blong gini. Satu yang kurang dari dapur ini tinggal apa coba? Tinggal apa coba ya? Yang udah pengen banget. Dishwasher. Jadi kalau misalkan dapur ini punya dishwasher, kalau di dapur ini punya dishwasher itu kayak wah udah deh, aku kayak masak di surga gitu rasanya. Terus kita lihatin apa lagi? Di surga kita masih masak. Tinggal makan ya kalau di surga ya. Aku mau liatin apa lagi? Oke, ini kabinet lah. Oke, kita liatin kabinet ya. Ini bawangku gantung aja di sini ya. Nah, itu yang di atas ada obat-obatan. Ini cemilannya suamiku. Dia kalau belajar harus ngemil ya. Terus ini harta karun Indomie. Sengaja ditaruh di atas gini biar susah ngambilnya, biar nggak sering-sering makan, tapi ya, akhirnya sering makan juga sih. Terus ini inilah ya apa? Ini biasanya aku buat naruh kayak karbo-karbo gini, tepung dan sebagainya. Nah ini bumbu racik dari Indonesia yang nggak terlalu sering disentuh sih sebenarnya, karena kita berusaha untuk beradaptasi dengan makanan sini, betul ya, biar hemat gitu. Soalnya kalau lidahnya masih Indonesia banget nanti repot, mahal bahan-bahannya. Terus ini minuman-minuman. Nah ini bumbu-bumbu. Nih bumbu-bumbu. Ini bumbu yang nggak terlalu sering dipakai, jadi dimasukin ke lemari. Kalau yang di bawah sini nih sering dipakai. Kalau ini alat-alat kebersihan. Tuh, ini alat-alat kebersihan naruhnya di situ. Ini coba ya. Ini keset, terus ini tas sampah. Ini tisu, biasanya aku taruh beras juga sih di sini kalau pas belum habis berasnya. Ini tempat lap plastik, dan ini nih, ini karet gelang requestan suamiku dari Indonesia, suruh bawa karet gelang katanya. Dan kepake banget sih, enak ya. Nah ini cutleries, utensil. Ini pisaunya Tara. Oh ini pisau Tara ya. Mana kasih tunjuk pisau Tara lah. Nih kecil. Sini piring, mangkok, cangkir. Kalau gelasnya ada di sini. Terus ini ini panci-panci segala macam. Oh ya ini sekalian di sini nih sampah. Nih maaf ya belum dikeluarin. Jadi tempat sampahnya ada banyak. Kita punya setidaknya 4
1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 buat popoknya Tara kalau dia malam-malam ngompol. Kenapa sampai banyak gini? Karena di sini kita harus sortir sampah dan itu nggak cukup cuman organik, anorganik gitu, bener-bener banyak. Sebenarnya lebih dari ini. Jadi nanti ini tempat sampah campuran. Ini nanti kita kalau pas buang sampah nih kita masih oprek-oprek yang ini nih karena dipilihin yang ini masuk sini, ini masuk sini. Nanti kapan lah ya kita bikin ini video nyortir sampah di Swedia. Oh ya, kesini ke kulkas. Inilah yang aku suka dari kulkas Swedia. Ini kulkas, ini freezer. Beda sih kalau di Jayapura freezernya di atas, kalau kulkasnya di bawah. Iya betul sekali. Jadi kalau di sini freezernya di bawah dan besar gitu. Ya aku seneng banget karena emang aku tuh biasanya pengguna freezer. Jadi freezerku tuh selalu penuh. Sementara chillernya masih kosong gitu. Nah ini karena sama besar mereka, jadi ini ideal banget buat aku. Kita baru belanja bulanan ya, jadi ini lumayan rame kulkasnya. Jadi aku tuh senengnya di supermarket sini tuh kayak mereka yang dijual tuh hampir-hampir jadi siap gitu. Kayak ini sayuran udah campur kayak gini nih, udah siap, nggak usah dipotong-potongin lagi, dicuci-cuci lagi gitu. Jadi cepet kalau masak. Bahkan ada yang kayak gini, ini kayak ya udah kita udah tinggal manasin aja, nggak perlu melakukan apapun lagi nih. Terus kayak ini udang, ya ampun, udang nih udah bersih loh, udah dikupas-kupasin, ya ampun, senang banget. Makanya aku tuh kalau di Indonesia kan aku sukanya masak tuh di stok gitu. Jadi sekali masak banyak, terus habis itu aku porsi, ditaruhnya di tempat-tempat kecil udah per porsi gitu, terus ditaruh di freezer, kalau mau tinggal angetin. Tapi di sini jadi lebih sering masak dadakan karena bahan-bahannya tuh udah setengah jadi gitu, jadi proses memasaknya pun lebih singkat gitu. Paling yang aku food prep cuman ini aja karena ini sangat berharga ya buat kita. Ini cabai sangat berharga buat kita karena ini harganya berapa nih? 45.000 ya? 40 ribuan. 40 ribuan. Jadi segini nih, ini belum dipakai banyak loh, baru kepake 2 biji kali ini. Ini 45.000. Ini 45.000 lagi. Jadi segini tuh nilainya 90.000 nih. Jadi supaya nggak cepet rusak, aku nyimpennya gini. Di bawahnya aku kasih tisu biar nggak berair. Terus tangkainya udah aku cabut-cabutin karena tangkainya ini lebih cepat busuk. Jadi kalau misalkan ada yang busuk nyatu di sini, dia akan dia akan menyebar gitu busuknya. Dan dikasih ini beberapa bawang putih lah, 2 juga cukup ini. Kan katanya bawang putih antioksidan, jadi bisa lebih awet. Apa nih bunda? Apa? Oh iya, ini juga berharga, ini dari Indonesia ya. Sereh. Walaupun di sini ada ya, cuman mahal aja gitu. Ini bekal-bekal dari Indonesia. Daun bawang. Kok daun bawang? Daun jeruk. Terus ada daun salam. Kita punya daun salam juga. Ini daun salam isinya ya, nggak usah aku buka. Ini ada namanya daun salom. Oh, kalau di sini pakai daun salam kering aja sebenarnya. Cuman karena ini kemarin aku ke tempat mamaku dan di tempat mamaku daun salam tinggal metik, jadi ya udah dibawa gitu. Nah ini daun bawang. Jadi yang aku food prep ini aja. Tuh. Daun bawang juga di sini agak mahal ya. Jadi supaya nggak cepet rusak, begitu habis beli langsung aku cuci, aku potong-potong, aku freezerin. Itu jadi awet banget gitu. Sama satu lagi yang biasanya aku food prep, cuman ini lagi nggak ada tuh, pasta. Karena kita juga di sini jadi sering makan pasta. Jadi masaknya tuh sekali banyak gitu ya.
sekali banyak. Udah direbus. Udah capek. Udah capek ya, udah situ bobo. Jadi pastanya tuh kita rebus sekali banyak, terus nanti kita kasih minyak biar nggak nempel, ditaruh di wadah. Udah deh, disimpan di kulkas. Nanti kalau mau makan udah tinggal bikin bumbunya doang, nggak usah nunggu pastanya matang lagi karena yang lama kan itu. Oke, sekarang sini kamar mandi. Nah, kamar mandinya sederhana, nggak terlalu luas, cuman ini cukup banget. Nah, ini tempat-tempat kita menaruh body care. Nah, ini karena Tara di sekolahnya itu harus bisa ke toilet sendiri, jadi kita latih juga di rumah. Kita kasih pijakan sama ini spotnya dia supaya dia bisa ke toilet sendiri. Lemari, nah kita buka ya. Ini lemarinya built-in gitu kan, nyatu sama bangunannya. Ini gede banget sampai koper bisa masuk ke sini. Nah kalau di atas itu aku naruh barang-barang yang jarang dipakai, jadi nggak apa-apa kalau susah diambil. Ini bagiannya suamiku karena dia paling tinggi ya di sini. Ini aku, nah ini Tara. Jadi Tara bisa ngambil bajunya sendiri. Dan percaya nggak, ini tuh semua lipetan bajunya Tara ini. Ini Tara tuh kalau aku habis ngelondri, dia nggak bolehin aku ngelipet bajunya, dia yang lipet bajunya sendiri. Dan ini lain-lain ya. Ini sepatu kita, sepatu yang lagi sering dipakai. Nah ini nih di sini biasanya buat gantung pakaian yang udah habis dipakai tapi belum mau dicuci gitu, masih mau dipakai lagi. Sementara yang di bawah ini buat baju yang kotor yang mau di laundry. Ini juga masih lemari. Ini tas-tas belanja, itu juga masuk koper kecil. Oke, sekarang kita masuk ke kamar. Nih, dilihatin dulu. Dari sini dulu, ini masih lemari. Yang atas nggak usah dibuka ya. Ini koper juga isinya, koper doang. Terus ini peralatan hobiku, ada dry box kamera, terus dokumen-dokumen penting, jadi kita taruh di lemari yang di dalam kamar. Nah terus ini coat-coat, jaket-jaket yang masih bersih gitu. Cuman koper ini aja nih yang paling gede yang nggak bisa masuk ke lemari, dan ini dipakai juga. Jadi ini isinya pakaian yang sedang nggak dipakai, karena kan di sini musimnya ganti-ganti, pakaiannya ganti-ganti. Jadi kayak sekarang masih autumn, kita masih pakai jaket-jaket yang tebelnya biasa gitu. Nah jaket winter itu masih masuk di sini. Nanti kalau udah winter, yang ini oh iya, ear move-nya Tara ya. Jadi nanti kalau udah winter, yang ini dikeluarin, yang autumn gantian dimasukin gitu. Ini meja belajarnya suamiku. Aku tidak mau tahu apa yang terjadi di sini, aku tutup mata aja. Mau berantakan, mau apa terserah. Nah, ini meja belajarku di sini. Ini meja make up, merangkap, meja buat ngedit video, pokoknya segala macam di sini deh. Ini sofa bed. Kenapa kita pilih sofa bed? Karena kan ini kita cuman satu ruangan ya, cuman studio begini. Tara kan udah pakai bednya sendiri kan yang single. Nah kalau kita pakai double bed lagi sendiri, ini akan sumpek gitu. Jadi kita pengen living space-nya lebih gede, makanya kita beli yang kayak gini. Jadi pas mau tidur baru dibuka gitu. Dan kalau ada tamu pun lumayan lah representatif kan ya. Kalau ada tamu barang 5 orang mah bisa lah ya di sini gitu, sambil duduk-duduk ngeteh-ngeteh lucu gitu. Nah aku buka ya gimana dia jadinya kalau jadi kasur. Oke, ini
jadinya kalau sofa bednya kita buka ya, jadi ini kita kasih matras tambahan nih kayak gini supaya tidurnya lebih nyaman. Karena kan biasanya kalau orang pakai sofa bed itu buat yang rumahnya kecil, terus di ruang tamunya dia kasih sofa bed biar misalkan nanti ada tamu bisa dibuka buat tempat tidur gitu. Jadi untuk tempat tidur sementara aja. Sementara kita kan pakai sofa bed ini bener-bener buat tempat tidur utama nih. Jadi supaya nyaman kita kasih matras tambahan dan rasanya tuh bener-bener kayak di kasur aja ya. Kayak nggak ada bedanya gitu, enak, nyaman banget. Nah terus sekarang kita ke tempatnya Tara. Coba sekarang Tara yang kasih tahu. Oh no. Kasur Tara punya pemandangan apa? Oh ngantuk, mau tidur, sudah tidur. Nah ini kasurnya Tara nih, di sebelahnya jendela besar. Jendela yang sejak aku datang ke sini hampir nggak pernah dibuka karena dingin. Begitu dibuka angin masuk tuh dingin banget jadinya. Ini pemandangannya ke taman tengahnya apartemen. Ini apa namanya? Heater di Itu juga heater. Oh iya itu juga heater. Jadi kalau ini heaternya lagi mati, kalau heaternya nyala kita geser si kasurnya Tara ini. Nah ini heaternya heater sentral teman-teman. Jadi gimana yang punya apartemen aja gitu. Iya, gimana yang punya apartemen aja mau nyalain kapan gitu. Nah makanya kita beli heater tambahan sendiri nih, karena penting buat manusia-manusia tropis kayak kita gini datang ke sini orang masih kalem-kalem gitu ya, dingin 3 derajat gitu kita udah kedinginan, kita bisa nyalain ini gitu. Karena kalau nunggu mereka yang nyalain heater ya udah tunggu sampai 1 derajat minus 1 derajat baru mulai dinyalain gitu. Apalagi oh ini mainan Tara. Ini yang beli di Bandung, buku-buku Ka'bah. Oh iya. Sini kasih lihat tengah. Ini mainan Tara ya. Beratnya 9 kilo sendiri ya, kita bawa dari Bandung. Nah, sekarang aku mau ngasih tips hemat ngisi apartemen di Swedia kayak gimana ya. Jadi yang pertama kita cari yang gratis dulu. Jadi biasanya sebelum kita berangkat ke sini tuh kan kita bakal gabung di grupnya PPI. Nah pas kita datang itu kan ada senior yang bakal keluar kan. Nah biasanya mereka ada giveaway barang-barang tuh. Nah itu kita tag-tagin aja tuh kayak aku butuh ini gitu. Cari yang gratis dulu. Nah nanti pas udah di Swedia pun ada yang gratis. Jadi ini namanya waste room. Jadi sebetulnya tuh tempat pembuangan sampah juga, cuman bedanya dia ruangan besar gitu. Biasanya orang tuh buang-buang barang yang besar-besar di sana, kayak bekas-bekas kardus elektronik, terus kayak kasur bekas, sofa bekas, terus barang-barang beracun juga, maksudnya yang kayak baterai gitu ya, bohlam lampu. Nah itu pembuangannya di situ, nggak boleh di pembuangan biasa. Nah kalau kita beruntung gitu ya, kita bisa dapat barang-barang yang ini yang kita butuhkan dan dalam kondisi yang masih bagus juga. Nih kayak di sini ya, di kamar ini tuh banyak banget barang dari waste room tuh. Ada mejanya suamiku tuh dari waste room, ini dari waste room, kursi ini dari waste room, meja ini, terus meja di samping sofa bed itu dari senior. Nah baru kalau kita nggak dapat gratisan, kita naik levelnya nih ke beli second hand gitu. Kayak jadi aku dapat kursi ini kan di waste room nih. Satu lagi yang kursi suamiku itu belinya di
Eric Chalpen gitu, karena di Waste Room kita udah nunggu beberapa lama belum ada kursi lagi. Jadi ya udahlah kita beli aja, pas kebetulan di Eric Chalpen itu ada yang sama modelnya gitu, kebetulan banget. Nah, selain di second hand store juga kita bisa beli ke senior. Jadi biasanya sih senior kalau misalkan barang-barangnya yang murah-murah, yang perintilan-perintilan, mereka kasih aja kan giveaway. Cuman kalau yang mahal-mahal gitu, yang mereka belinya mahal, biasanya nanti mereka jual. Nah, kita bisa beli juga tuh dari sana. Nah, kalau udah cari di tempat gratisan gak ada, terus nyari di second hand gak ada, baru kita beli barang baru. Nah, itu juga yang urgent gitu. Jadi kayak di dapur itu hampir semuanya second hand aku beli, kecuali ini apa namanya, rice cooker sama air fryer gitu. Jadi kalau rice cooker ya urgent ya, butuh masak nasi. Udah gitu emang udah berapa lama nyari kok kayaknya nggak pernah lihat ada rice cooker di second hand gitu. Jadi ya udah deh beli aja gitu. Nah, terus kalau air fryer ini dia ini kan barang baru ya, maksudnya bahkan di Eropa pun baru gitu, nggak cuma di Indonesia. Jadi kayaknya orang-orang masih pada belum bosen sama air fryer, belum pada ngejualin. Kalaupun ada yang udah mulai jual di Facebook, itu juga harganya masih tinggi, masih kayak harga baru. Jadi ya udahlah beli baru aja, dan kebetulan kemarin diskonnya rada gede juga. Sementara di kamar ini yang baru itu cuman kasur Tara sama sofa bed aja, yang lain sisanya kebanyakan nemu di Waste Room atau hibahan senior atau beli di second hand. Udah. Nah, kenapa kita beli baru gitu? Karena kan pertama kita pengen sofa bed ya. Nah, sofa bed ini jarang ada di second hand karena kan nggak terlalu umum juga, agak susah nyarinya gitu kalau tidak sangat-sangat beruntung. Kalau buat kasur sih gampang, biasanya pasti selalu ada kasur di second hand store. Nah, kenapa kita nggak beli ya udah kasurnya yang second hand, terus sofa bednya baru beli baru gitu. Nah, di sini itu buat deliver itu sangat mahal gitu, dan hitungannya tuh bukan per item tapi kayak per nganter gitu. Jadi kayak kalau kita beli satu barang, kayak inilah kemarin kita nganter kasur dan sofa bed ya, satu kali antar itu kalau dirupiahin sekitar 1,2 juta. Itu dari Malmo, padahal Malmo tuh nggak terlalu jauh juga sih dari sini, kayak cuman nggak nyampe 1 jam lah gitu. Itu ongkosnya 1,2 juta, dan itu akan sama antara kita beli sofa bed aja sama kita beli sofa bed dan kasur gitu. Jadi ya udah mendingan sekalian aja beli baru dua-duanya. Nah, karena ongkos kirim di sini sangat mahal nih, jadi ini ada satu hal yang nggak kami lakukan kemarin gitu, karena nggak tahu dan nggak kepikiran. Jadi waktu kita udah dapet housingnya kan, udah deal gitu, kita dikirimin kontrak. Nah, di kontrak itu ada tuh nomornya si penghuni yang lama gitu. Terus kita tuh nggak mikir ini kenapa ya dicantumin nomornya, kita cuekin aja gitu sampai akhirnya si nomor itu hilang. Jadi nomor si penghuni sebelumnya tuh nggak akan tercantum selamanya gitu loh. Jadi kayak dia bisa udah waktunya tidak muncul ya tidak muncul lagi. Barulah tahu setelah di sini ternyata nomor itu bisa kita kontak buat nanya kayak kamu ada barang apa gitu, mana yang bisa aku beli gitulah istilahnya. Jadi kan di sini tuh kalau nyewa apartemen kita harus mengembalikan apartemennya persis sesuai seperti sebelum kita masuk gitu ya. Jadi kayak misalkan kita majang-majang pajangan, ada bekas-bekas pakunya, itu harus ditambah lagi gitu. Begitupun barang-barangnya. Jadi kalau kita masuk kosong
ya harus kosong gitu barang-barangnya. Nggak boleh, kalau kita di Indonesia kan suka kayak udahlah tinggalin aja, siapa tahu nih bermanfaat nih buat penghuni selanjutnya gitu. Nggak boleh gitu. Kalau di sini ya dikeluarin ke, ya kalau nggak kita jual ya ke waste room tadi itu yang aku ceritain. Nah nanti kalau misalkan kita kontak ke penghuni sebelumnya, misalkan oke, misalkan aku udah kasur, ada sofa gitu, mau diambil ya mau diambil. Nah nanti kita bikin surat perjanjian tuh. Jadi nanti si kasur dan sofa itu yang kita beli itu nggak disuruh dikeluarin sama pengelola apartemennya gitu. Nah jadi teman-teman bisa kontak penghuni sebelumnya dulu ya, itu jangan skip ya, biar maksudnya karena di sini delivery itu mahal, jadi kalau misalkan teman-teman bisa dapat barang-barang yang gede-gede dari penghuni sebelumnya itu kan meringankan sekali. Karena delivery ini ongkosnya macam-macam juga, jadi ada yang cuman diantar sampai titik, oh ya rumah kamu di sini, sip, selesai gitu, diturunin beres, nggak mau tahu. Terus ada lagi yang dianterin sampai ke kamarnya gitu ya. Jadi kayak aku di lantai 5 langsung dianterin ke lantai 5 gitu. Nah kemarin aku yang kayak gitu, tapi udah selesai masuk apartemen udah gitu, nggak dirakitin, nggak. Kalau mau dirakitin beda lagi harganya gitu. Jadi kemarin aku dan suamiku milih yang itu aja, yang nyampe di kamar apartemen, terus kita ngerakit sendiri berdua gitu. Jadi kalau teman-teman bisa dapat barang yang dari penghuni sebelumnya cocok sesuai kebutuhan, udah diambil aja gitu. Oke, sekian dulu vlog kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan share. Tanya sini. Ayah juga kamera